Kita lanjutkan perbincangan tentang kiprah Rohis ini. Saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari tadi disebutkan oleh Azri begitu ya, bahwa ada di situ memupuk leadership dengan cara berorganisasi tadi. Iya. Sebenarnya secara konkretnya Anda sebagai pembina, Iya. apa yang dilakukan di situ? Iya, di antara kegiatan yang memang sudah menjadi sangat rutin ya di Rohis sebagai sebuah sarana untuk membina kepribadian Iya. teman-teman kita, dan apa saja kegiatan yang dilakukan, di antaranya adalah ada latihan dasar kepemimpinan. Yang sekali lagi latihan dasar kepemimpinan ini adalah sebuah basic yang harus dimiliki oleh teman-teman di Rohis, karena memang ini akan menyangkut pada karakter dan kemudian kepribadian dalam menyikapi permasalahan-permasalahan kehidupan. Kemudian juga ada achievement motivation training. Yeah. Inilah yang kemudian menjadi sebuah sinergi. Kalau tadi ada latihan dasar kepemimpinan, maka untuk mensinergikan potensi dari anak-anak di Rohis, kita coba memperkuat dari sisi spiritual, dan itu masuk pada acara-acara yang kita desain dalam achievement motivation training. Tapi memang ada itu real ya, Real dilakukan ada. secara real ya. Sangat real. Dan memang sudah terbentukkah ini, saya beralih ke Pak Edi, sudah terbentukkah ini, sudah terlihat nyatakah misalnya di sekitar masyarakat kita saat ini ada seorang pemimpin yang juga berangkat dari Rohis misalnya? Oh, ya kalau kita mengambil alumni Rohis yang sudah berkiprah di masyarakat itu luar biasa banyak sekali, Pak. Gitu. Seperti contohnya kita ambil saja Pak, salah satu gubernur di Jawa gitu. Itu merupakan alumni Rohis gitu, mulai dari SMP gitu sampai lulus kuliah pun masih aktif di Rohis kampus gitu. Iya. Begitupun dengan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu. Mahasiswa berprestasi 2007 gitu. Itu merupakan alumni Rohis juga gitu. Berikut juga dari dunia tulis menulis gitu. Seperti Oki gitu. Asma dan Dia gitu. Dan lain-lain itu luar biasa banyak gitu. Oke. Kalau dari Aziz sendiri merasakan itu tidak memang? Ya, kalau leadership ini memang diperlukan semua orang. Bahkan pelajar pun ini sepertinya harus lebih digalakkan lagi, karena setiap pendidikan agama dan seperti leadership ini sangat diperlukan dalam condong kehidupan, karena yang menjadi kehidupan berbangsa dan bernegara itu para pemimpin ini nanti yang makanya kita di sini pemuda bangkitlah. Dan agama ini jangan sampai dilupakan. Dan karena kita penerus satu bangsa ini. Oke, sudah ada yang dirasakan realnya tidak? Misalnya begini nih, sudah terlatih leadershipnya, kepemimpinan, artinya lebih dewasa menghadapi masalah, bagaimana mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah begitu ya. Sudah dirasakan tidak? Misalnya ada masalah yang menghampiri Azri, kemudian dengan jiwa yang seperti itu tadi bisa dipecahkan masalahnya. Contoh realnya seperti apa? Kan ini ketua sejabodetabek nih, ini misalnya ada contohnya nggak nih? Ada waktu agar bisa itu, menginspirasi. Kita kan ada istilahnya problematika antara misalnya beda pendapat antara masing-masing orang kan. Dalam persepsi itu kita Rohis juga, kita saling misalnya pendapat itu harus didengarkan. Dan itu sering sekali terjadi dalam misalnya kehidupan bernegara ini, seseorang mampu mengatakan sesuatu tapi melupakannya. Tapi di sini kita mari rangkul sama-sama, kita bahas apa problematikanya. Terus kita cari solusi bersama-sama. Jangan kita hanya bisa berjalan sendiri, tapi kita nggak ada hal real yang kita dapatkan. Jadi musyawarah dan mufakat ini yang akan kita wujudkan dalam kita bersosialisasi dalam suatu Rohis, organisasi dan sebagainya. Karena pemupukan pendidikan agama ini sangat diperlukan oleh seluruh siswa. Jadi jangan hanya kita belajar ilmu pasti, tapi ilmu agama dikesampingkan. Karena tanpa adanya ini, kita seperti nanti emosionalnya ataupun spiritualnya itu kurang di masyarakat. Kalau disebutkan teman-teman Rohis dari, kalau tidak salah tadi SMA 70 ya, Nafisa tadi menyebutkan bagaimana ini juga bisa diangkat ya, keagamaan ini dalam hal ini adalah Rohis, tetapi tidak membosankan. Bagaimana sebagai ketua sejabodetabek ini agar agar kaum muda, pelajar-pelajar yang lain merasa, wah ini memang tempat yang wadah yang bagus untuk pendewasaan diri. Iya, kalau misalnya kita sendiri, kita banyak program kalau misalnya di Rohis itu ya, entah itu ada tafakur alam, jadi kita bersama-sama antara masing-masing Rohis ini kita melakukan kegiatan tafakur alam ini, kita berjalan-jalan, maksudnya berjalan-jalan ini sambil mengelola pikiran dengan Al-Quran. Jadi kita belajar sambil mengenal bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai manusia harus menjaganya, karena kita ini adalah seorang khalifah. Khalifah ini kita menjaga seisi bumi ini, karena kelak kita akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Oke. Kemudian misalnya sekali lagi sebelum ke Ibu, adakah kegiatan-kegiatan lain misalnya di luar itu, misalnya ada kegiatan membuat film atau kegiatan-kegiatan lain di luar itu yang juga memupuk kreativitas yang lainnya begitu, Azri?
Ada dari SMA 3 sendiri kemarin kita ada bikin film untuk istilahnya sebagai motivasi kita aja dan kita untuk ikut lomba juga. Film ini istilahnya sebagai istilahnya dokumenter saja. Jadi kegiatan Rois itu tidak hanya istilahnya baca Quran dan kita ini, tapi Tidak kita hanya itu ya. jadi kita di luar itu ada bakti sosial. Kemudian kita bersosialisasi kepada warga apa sih yang kita harus lakukan di masa akan mendatang. Mungkin kita sebagai siswa mungkin pada saat kemudian insya Allah bisa terjun ke masyarakat langsung dengan udah tahu apa sih prinsip untuk memajukan bangsa ini. Jadi tidak hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan keagamaan saja, tapi juga kegiatan lain tanpa melupakan dasar dari kegiatan keagamaan itu. Itu maksudnya kan di situ ya, ada percampuran di situ. Bu, saya ingin bertanya Bu, apakah Azri ini dulunya ibu yang dorong masuk ke Rohis atau memang inisiatif sendiri Bu? Subhanallah ya, saya sebagai orang tua tidak pernah memaksakan kehendak anak. Kalau memang mereka keinginannya mengikuti organisasi yang baik, silahkan saya bilang gitu. Tapi saya ibu sebagai orang tua mendukung gitu. Apalagi ini masalah Rohis gitu ya, tentang keagamaan. Gitu. Baik, nanti kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas bagaimana pandangan Rohis tentang dunia radikalisme. Apakah benar bahwa Rohis ini justru menjadi wadah untuk deradikalisasi atau menangkal radikalisme itu sendiri? Kita akan bahasnya saat lagi.